channel Mai Bang Rally. Sedang mengikuti karantina pemilihan Duta Genre Provinsi Sumatera Utara. Oke. Nah, pada saat grand final, panitia meminta kami untuk memakai etnis dari Sumatera Utara. Salah satunya? Salah satunya, dan Sanas di situ memilih untuk memakai baju etnis Pakpak. Oke. Alasannya kenapa nih dengan baju Pakpak? Apakah misalnya, kalau ingin memperkenalkan yang ada di Sumatera Utara atau gimana motivasinya di awal? Mungkin karena dibilang membawa etnis Sumatera Utara, banyak orang bilang bawa Batak Toba ya Pak. Jadi banyak pada saat itu finalis banyak yang membawa ulos Batak Toba. Nah, Sanas pengen kayak beda gitu ya Kak. Yeah. Jadi ya udah dengan topi dan ciri khas daripada Batak Pakpak. Akhirnya Sanas pengen diminta juga dengan bantuan dari Kak Mala untuk menyediakan atribut daripada Batak Pakpak. Ya kan? Jadi ingin memperkenalkan juga mungkin ya Kamala ya bahwa di Sumatera Utara ini yang pasti karena cantik itu. Betul. Tidak hanya etnis yang sudah ada ataupun yang dikenal seperti orang Melayu, Toba, dan ternyata di sini juga ada Pakpak, ada yang lainnya juga, bahkan sampai 8 etnis asli ada di sini ya. Nah, ini boleh diceritakan nih sedikit tentang genre dan pengalaman pertama bergabung di komunitas itu nih, Sahnas. Oke, makasih Bang. Jadi awalnya itu Sanas kenal genre. Sebelumnya genre itu singkatan daripada generasi berencana. Oh, generasi berencana. Iya, ini adalah. Awak pikir genre ini tadi ya kan? Genre musik ya. Kalau Kamala keluarga berencana. Keluarga berencana. Oke, gimana Sanas? Diduduki sama anak-anak remaja di usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Genre ya. Jadi awal kenal genre ini kemarin dari Tarutung ya, waktu Sanas masih tinggal di Tapanuli Utara. Nah, di situ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencananya minta Sanas buat ngadiri jambore. Jamborenya kemarin di Brastagi. Jambore genre tingkat provinsi. Sanas mikirnya pada saat itu belum tahu nih genre-genre yang. Baru kelas berapa waktu itu? Waktu itu Sanas kelas 12. Kelas 12 ya. Iya, 12 SMA. Jadi mikirnya jambore pramuka nih kayaknya seru-seruan nih di kemah gitu ya kan. Ternyata pas sudah tiba di sana sama rombongan dari Tarutung, loh kok beda, kok di hotel gitu ya Kak, kok enak gitu. Dan selama itu 3 hari ya kemarin jamborenya, di situ kita kayak belajar gitu. Terus fasilitasnya enak banget. Terus kita dapat banyak banget materi daripada kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga, dan lain-lain. Nah, yang pasti untuk Anda sahabat budaya, kita ingin mengenal lebih jauh siapa Sanas Salsabila ini ya. Boleh diinformasikan juga Kak Mala profil dari Sanas kayaknya ini. Sepertinya langsung aja si Sanasnya langsung ya. Iya, karena ini katanya masih kuliah ya? Iya. Jurusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Alasannya kenapa nih mengambil Fakultas Hukum? Sanas Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Alasannya kemarin random aja ya Pak. Ternyata setelah masuk ke hukum ngerasa cocok juga. Dan akhirnya kayak nggak ngerasa salah fakultas juga, nggak ngerasa salah gitu jurusan. Iya. Kayak wah ini nyambung nih ke Sanas gitu. Feelingnya tepat ya. Dan di CV-nya juga banyak sekali nih seabrek prestasinya ya. Sampai bawah prestasinya ini runner up 1 Duta Genre Provinsi yang baru saja diceritakan tadi ya. Terus di top 3 esai Forum Mahasiswa Hukum Indonesia. Ini top 3 itu apa sih? Nah, kemarin ada Forum Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi di situ pusatnya seluruh anak mahasiswa hukum di seluruh universitas yang ada di Indonesia kumpul di UNS kemarin. Universitas Negeri Semarang ya. Nah, di situ kita anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum kayak forum gitu Kak. Dan pada saat itu kayak cocok aja gitu, tema yang diangkat tahun ini adalah tentang pernikahan dini. Untung kita nggak dini ya Kang Ki ya. Kita kelapuan ya, kelamaan. Iya, boleh ini lagi ceritakan lagi nih. Sebelum berangkat ke sana kita ada tesnya dulu. Nah, jadi mahasiswanya nggak mudah ya Kamala ya. Minta untuk membuat esai gitu. Temanya terserah dari kita. Nah, uji akhirnya alhamdulillah masuk di email. Kalau selamat kamu berhasil untuk melanjutkan ke forum yang ada di Solo kemarin, Surakarta.
Jadi seru lah ya. Dan ini kalau lihat dari prestasinya seabrek banget dari Smart Women Tribun Medan, terus runner up 2 Duta Generasi Berencana ya 2020, terus juga ada top 50 Duta Generasi Berencana. Itu memang apa namanya, ada kiat khusus atau seperti apa nih untuk mempersiapkan prestasinya Sahnas ketika mulai sekolah, kuliah, dan dari sekolah itu terus menggalang prestasi? Oke, untuk Sahnas pribadi sih tips ya Bang, bisa dibilang. Tipsnya itu Sahnas bukan anak yang suka mager-mager ya semasa sekolah. Jadi mulai dari SD itu memang suka organisasi orangnya, makanya agak hitam manis gini ya. Jadi dari SD udah suka main pramuka gitu. Bahkan kalau anak SD kan Kak sukanya main-main ya, main boneka, main masa-masa. Pada saat itu Sahnas malah suka main lumpur, ikut jelajah dan lain-lain sama pembinanya. Tingkat SMP juga ikut dalamin pramuka lagi. Nah SMA beralih nih jadi pasukan pengibar bendera sekolah. Tapi saya kayak difokusi ke protokolnya lah seperti itu, dan banyak kegiatan lainnya. Iya. Berarti lebih kurang dari SD sampai SMA berada di Tarutung ya. Iya benar. Dan apa namanya, ada dorongan dari orang tua harus dipus misalnya, kamu Sahnas seperti ini, atau memang keinginan diri sendiri untuk bisa, saya Putri Tarutung nih ingin juga memberikan yang terbaik buat Sumatera Utara, atau gimana? Iya benar banget. Kalau untuk bisa dibilang kegiatan Sahnas yang banyak banget ini, orang tua pasti nge-support banget, dan mungkin orang tua cuma minta ke Sahnas buat jaga kesehatan gitu, karena apapun yang kita lakukan untuk kebaikan Sahnas pribadi seperti itu, untuk kemajuan Sahnas dan keproduktifan Sahnas. Jadi orang tua memang benar-benar nge-support apapun itu selagi baik, selagi Sahnas masih bisa nge-schedule lah berbagai kegiatan dan ngejaga kesehatan pasti. Jadi artinya memang sudah terus schedule untuk step-stepnya mencapai sesuatu yang diinginkan untuk hal yang positif ya. Iya. Boleh sedikit sambung ini Kang Kiki. Boleh, cemana. Kebetulan ini ayahandanya adik kita yang cantik ini adalah ketua dari kumpulan kami Bhinneka Talent Family. Oh, itu seperti apa? Di situ kami digabung beberapa etnis yang multi talent, dan juga beberapa suku dan beberapa agama di situ bergabung jadi satu, menjadi family yang ingin mengangkat budaya-budaya juga. Iya, jadi memang Sahnas ini berada di komunitas yang tepat ya. Iya, dan juga ini ayah dan ibunya memang penyanyi di Tarutung dari dulu ngetopnya. Oke. Berarti bisa nyanyi dong Sahnas sedikitnya. Bisa kayaknya nih. Ada pernah ngikutin lomba nyanyi nggak? Kalau ikutin pernah, tapi kayaknya bakat dari mama papa nggak nurun ke situnya, nge-MC-nya ya. Malah di MC-nya ya. Keturun dari tantenya kayaknya. Iya. Nanti kita balik lagi sahabat budaya ngobrolin tentang profil Duta Genre ya. Runner up 1 juara 2 Sumatera Utara ya. Tahun 2022. Benar Bang. Oke, nanti kita balik lagi bersama Sahnasnya dan saya serta Kak Mala Maibang ya. Jajuan nanti. Hendai kidah melongo lagui. Mendahikan kerinasi bagian dari monitor terutama IFB Nurmala Maibang boy mido lagu di 08 sada 6 sada 4424 walu. Jadi boy request lagu ya. Mendai kerina ini kita kembali ke narasumber nih. Ini sampai ke juara runner up 1 ya. Yes. Gimana prosesnya sampai terpilih ke 50 yang dari begitu banyaknya peserta? Oke, mungkin tahapannya itu kita melalui live audisi ya. Kemarin ada 2 spekulasi daripada audisinya, dari kabupaten kota dan dari live audisi. Jadi Sahnas masuknya itu dari live audisi. Kabupaten kota itu yang wakilin itu yang juara-juara 1 tuh dari kabupaten kota. Nah sebelumnya juga sekedar informasi, Sahnas adalah runner up 2 di kota Medan, Duta Genre Kota Medan. Nah yang berangkat untuk melalui jalur kabupaten kota itu si juara-juara satunya duta-duta utamanya. Nah Sahnas beserta kawan-kawan yang lain coba dari live audisi. Kemarin itu melalui tahap wawancara, tes bakat dan lainnya. Lalu ada tahap penyisihan, kemarin sampai 200 peserta yang mendaftar. Disisihin cuma 50 pasang seperti itu, 25 pasang, berarti ada 50 finalis ya kan Kak, dari 18 kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Iya, ini juga suatu prestasi yang luar biasa ya. Runner up 2 itu gak gampang juga ya kan. Nah tapi untuk kesempatan misalnya tahun depan, apakah memang diperbolehkan lagi untuk ikut audisi seperti itu? Tidak, untuk Duta Genre sekali kita sudah dapat jabatan, sudah dapat selempang, udah sekali saja.
kesempatan yang lain. Iya. Iya. Biar adik-adik yang punya bakat lagi. Kali aja kansnya untuk juara pertama misalnya gitu. Iya. Oke. Di tahun depan mungkin kita bakal jadi seniornya Kak gitu. Ya. Ngepelonco adik-adik. Iya. Dan ini apa namanya selama audisi berlangsung apa aja sih yang jadi apa namanya Kegiatan gitu ya. bukan ininya materi soal ataupun apapun yang jadi bahan untuk diperlombakan ini. Jadi kalau orang dengar BKKBN dua anak cukup, dua anak sehat, sebenarnya kita materinya bukan hanya sesempit itu ya Kak. Kita sebagai anak genre yang ada di bawah naungan daripada DPP BKKBN, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu mempunyai 4 substansi genre Kak. 4 substansinya itu adalah ada kesehatan reproduksi, ada Bangga Kencana yaitu pembangunan keluarga dan kependudukan keluarga berencana, lalu ada tentang life skill, lalu ada tentang kependudukan dan lain-lain. Jadi kita punya banyak modul. Nah, modul terbaru daripada BKKBN ini judulnya tentang kita. Lebih proses gimana anak remaja ini butuhnya sebuah atensi ya Kak, perhatian. Jadi modul ini terbagi menjadi 3 umur, 10-14 namanya berani, 15-19 namanya beraksi, dan 20-24 namanya berkolaborasi. Kangki Jadi ini merupakan role modelnya BKKBN ya dalam apa namanya, apalagi generasi muda ini kan harus yang namanya generasi muda yang sehat ya. Apalagi dengan arus globalisasi yang teknologi yang terus masuk ke ranah kita yang begitu cepat ya. Jadi input dari anak-anak ini juga semakin cepat, bagaimana pengaruh dari luar seperti itu ya. Iya benar Kak. Dan ini gimana kegiatannya setelah sudah menyandang runner up, terus dari juara 1, 2 dan juga runner up ini kegiatannya apa aja di lapangan ini? Oke, di Duta ini dari 50 finalis kita ada 6 selempang ya Kak. Ada 6 kategori, juara 1, 2, 3, best favorit, media sosial dan juga intelijensia. Nah, tugas kami ini sebagai Duta ini adalah untuk bersosialisasi, mensosialisasikan program yang sudah saya sebutkan tadi ke sekolah-sekolah, ke kampung KB, ke kelurahan-kelurahan yang ada anak-anak remajanya yang membutuhkan. Itulah salam genre itu kita ada jargonnya ya Kak. Salam genre, katakan tidak atau jiro terhadap 3 hal gitu. Nah, ini apa aja nih? Ada mengatakan tidak kepada nikah dini, seks pranikah, dan juga nafkah. Nah, ini terkait dengan seks apa tadi? Pernikahan dini ya. Pernikahan dini, terus narkoba. Ya, ini masalah-masalah yang memang menjadi permasalahan besar bagi generasi muda. Terutama untuk menyelamatkan bangsa, yaitu tadi melalui duta-duta ini turun ke lapangan ya untuk menerangkan informasi bagaimana edukasi, bagaimana berkeluarga, untuk menyatakan no, tidak narkoba dan seterusnya ya. Dan ini ada tantangan nggak sih selama kiprah setelah menyandang duta genre atau runner up duta genre ini? Oke, kalau untuk tantangan sendiri Kak, kita harus bisa jaga image ya, karena kita memang sekarang udah jadi role model. Dan apapun yang kita lakukan, apa yang kita post ke media itu pasti menjadi sorot orang gitu. Jadi untuk kita para duta, nggak jadi duta pun sebenarnya kita memang harus bijak mempergunakan media sosial dan dalam berkehidupan sehari-hari. Mungkin tantangannya di situ kita harus lebih menjadi acuan lah, menjadi role model, menjadi untuk contoh ya bagi teman-teman yang seusia ya. Malah seusia juga dengan ini Sahnas. Seusia dengan ayahnya. Iya, ini menarik sekali ya. Nah, rencana ke depan untuk setelah Lebaran ini kan pada saat Ramadan ini rehat dulu mungkin ya. Setelah itu nanti ada kegiatan apa lagi nih bocorannya untuk Duta Genre ini? Mungkin bocorannya kita bakal fokus ke nasional nih, karena duta utama kita bener banget. Jadi tingkatan kita itu pertama ada dari sekolah ada, nah terus selanjutnya kabupaten kota, lalu ke provinsi dan ada ke nasional. Nah, insya Allah di bulan 8 atau 9 kita akan adakan pemilihan duta genre nasional. Kalau tidak salah tempatnya di Bali atau di Jogja, masih belum ditentukan. Ini sudah berapa kali kian acara seperti ini nih untuk duta genre ini? Untuk acara duta genrenya Sanas belum bisa pastikan udah berapa tahun berjalan, tapi ini sudah lebih dari 10 tahun ke atas. Udah lama juga ya. Karena di Medan sendiri itu kita udah ada mulai tahun 2014 kalau tidak salah.
Nah ini terkait dengan duta-duta yang lain. Ada suara ini. Terkait dengan duta-duta yang lain, apakah bersinergi juga dengan misalnya nih Miss Pariwisata atau duta apa lagi itu yang ada di Medan, ini seperti apa nih koneksinya? Koneksinya mungkin kita sama-sama menyebarkan hal-hal yang baik ya Kak. Gitu. Kalau untuk hal yang disampaikan mungkin kami sedikit berbeda karena bisa dicontohkan duta bahasa, mereka lebih berfokus kepada bahasa dan literasi. Ke duta budaya lebih berfokus kepada budaya-budaya dan pariwisata. Duta narkoba lebih fokus ke nabjanya, dan kami sebagai duta genre lebih fokus untuk penyiapan berkeluarga nantinya. Seperti itu. Tapi ini belum ada ya rencana keluarga ya? Belum Kak. Kita ada jargon namanya di ikrar 21 untuk perempuan. Iya, dan 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki usia menikahnya. Ini yang jadi poinnya ketika remaja ini kan tadi ada poinnya jangan disarankan untuk tidak menikah dini ya. Iya benar. Karena resikonya banyak sekali dari mulai misalnya terputusnya pendidikan ya kan. Pada masa-masa misalnya dia harus menempuh sekolah, ini malah bukan berarti tidak baik untuk berumah tangga, tapi waktu yang tepat adalah tadi umur 25 untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Itu yang idealnya ya. Idealnya benar banget. Nah, di lapangan pernah nggak menemukan hal-hal yang ternyata di luar apa namanya? Misalnya ada yang menikah dini begitu usia SD udah nikah gitu. Ada nggak hal seperti itu nggak? Oke, selama 2 tahun Sanas di genre, Bang, tentu sudah banyak yang sudah Sanas lihat semasa berbagi pengalaman deh. Sosialisasi, iya benar banget. 2 tahun bukan cepat ya Bang, lama, dan udah berapa kelurahan, kecamatan yang sudah Sanas jalani, sudah Sanas datangi, dan tidak jarang gitu untuk melihat anak-anak yang udah terkena narkoba mungkin, yang usianya masih sebaya Sanas tapi anaknya udah 2, dan misalnya kekurangan gizi yang kita sebut dengan stunting seperti itu. Jadi banyak kayak kasus-kasus yang memang kita udah lihat langsung itu, gini orangnya, gini penanganannya dan gini loh yang dikeluh kesahkannya gitu. Jadi kita kayak saat bersosialisasi itu jadi paham gitu, bukan hanya untuk menyampaikan. Iya, jadi langsung terjun ke lapangan ini, jadi kita lebih tahu ya bagaimana tentang kondisi generasi muda sekarang ini ya. Nah, dari sebagian itu ada nggak respon dari orang tuanya untuk oke, kita dukung nih genre ini supaya generasi muda sekarang juga lebih terencana ya kan, terencana untuk masa depannya ya, dari mulai pendidikannya dan juga seterusnya, termasuk juga pernikahan. Ini bagaimana respon masyarakat terhadap adanya genre ini? Oke, saya rasa untuk duta genre ini adalah favoritnya para orang tua ya. Karena gimana? Karena kita berfokus memang ke permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama remaja dewasa ini, seperti tadi pernikahan seks pranikah, pernikahan dini dan nabza. Ini kayak 3 poin yang memang bikin rusuh gitu negara ini, khususnya di Indonesia. Seperti yang bisa Sana sampaikan, fakta kesehatan reproduksi di Indonesia ada 15.000 remaja perempuan Indonesia hamil setiap tahun. Ada 57,1% anak muda yang sedikit tahu tentang reproduksi. 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Dan terakhir usia 15 sampai 22 tahun merupakan kasus tertinggi di usia terkena AIDS. Jadi ini memang tergolong usia-usia remaja usia produktif ya. Usia produktif yang harusnya di bawah 20 tahun tapi mengalami masalah yang tadi seperti disebutkan sampai dengan HIV ya, karena pergaulan bebas tadi. Nah, ini kira-kira menurut Sahnas nih, pandangan Sahnas di keluarga. Nah, kalau orang tua menekankan Sahnas seperti apa sih? Untuk bisa menjadi seorang Sahnas yang berprestasi, yang menjadi panutan bagi generasi sebaya misalnya, atau jadi inspirasi bagi yang lain, itu seperti apa? Alhamdulillahnya untuk orang tua Sahnas itu mereka bukan tipikal strict parents yang lagi hype-hype-nya ya. Strict parents gimana? Kayak ngekang si anak gini, udah kamu nggak usah ikut ini nanti capek, udah kamu nggak usah itu. Jadi orang tua selagi itu memang baik untuk Sahnas, orang tua ya udah silakan gitu, diikuti asal kamu tadi yang seperti Sahnas bilang, asal kamu bisa jaga kesehatan, bisa jaga sholat dan
bisa baik lah, bisa mengendalikan schedule kamu. Nah, jaga salat berarti beribadah. Berarti nilai agama dalam keluarga juga penting untuk membutuhkan karakter anak. Pasti, ya. Penting banget. Ini disampaikan juga nggak pada saat di lapangan itu? Disampaikan. Kita juga ada namanya 8 fungsi keluarga. Jadi keluarga itu memiliki 8 fungsi. Jadi yang pertama itu adalah fungsi agama. Nah, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita punya banyak 8 fungsi keluarga gitu. Jadi intinya kalau pengaruh dari luar itu bisa tercover ketika orang tua melindungi anaknya ya, sedemikian rupa dengan pendidikan yang sesuai, dengan wawasan yang harus disampaikan ya. Dan ini apakah untuk misalnya pendidikan seks nih? Karena kan kalau remaja harus juga diinformasikan ya, apalagi usia-usia SMP atau itu kan rentan ya. Nah ini bagaimana cara orang tua supaya menyampaikan itu? Apakah ada pola lain dari genre supaya ada contohnya gitu untuk bisa menyampaikan kepada anak tapi tidak vulgar gitu. Nah ini juga salah satu dari modul kita di genre, bahwasanya orang tua berperan penting untuk tumbuh kembang si remaja seperti itu. Dan khusus untuk di kesehatan reproduksi atau di Kespro, kita punya tips-tips nih untuk gimana dari golongan usia ya, dari anak misalnya pertama, di anak gimana untuk memberitahu mana sih organ-organ intim yang tidak boleh disentuh sama orang, yang tidak boleh dilihat sama orang. Tapi gimana agar penyampaiannya itu si anak yang usia udah digolongkan tadi mengerti gitu. Nah itu yang penting tuh. Misalnya si orang tua udah miliki anak remaja, gimana lagi untuk menjelaskan kepada anak yang usianya udah remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dia seperti itu. Karena kan di usia remaja kita sudah menstruasi, sudah balik. Gimana orang tua ini turut serta untuk memantau anaknya. Karena di kesehatan reproduksi sendiri banyak yang anak remaja bahkan orang tuanya itu nganggap udahlah urusan sendiri gitu. Urusan itu kan punya kamu, ya udah urusin aja, masih tabu gitu. Dan gimana si genre atau BKKBN ini menyerukan gitu, bukan hanya untuk orang tua, juga untuk remaja. Kalau kesehatan reproduksi ini yang penting untuk tubuh kita gitu. Betul sekali. Nah itu kalau untuk kelengkapan ketika misalnya Sahnas dan kawan-kawan nih sosialisasi bagaimana tentang penanganan atau pencegahan pernikahan usia dini dan seterusnya, ada modul yang dibagikan atau seperti apa kepada masyarakat? Iya benar. Juga Bang, kita sebutkan juga sebelum kita turun ini kita punya pelatihan ya Bang. Jadi kemarin ada pelatihan tentang PSKS, pendidik sebaya, konselor sebaya, itu diadakan di Emerald Garden. Acaranya semalam 3 hari. Jadi kita itu mendapat penyuluhan gimana agar bersosialisasi yang baik. Nah pulang dari sana kita itu dapat modul. Gimana di situ diruntunkan lah gimana cara untuk menyampaikan sosialisasi yang baik dan benar. Seperti itu. Menarik sekali ya Kamala ya. Kamala punya anak usia berapa tahun nih? Saat ini 10 dan 11 tahun. Berarti itu juga udah tergolong anak genre ya Bang, 10 sampai 24 tahun. Yang cewek atau yang cowok? Cewek dua-dua kebetulan. Makanya ini sangat penting saya dengerin Kak Kiking, makanya saya serius dengerinnya. Setelah yang satu ini.